Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Zara Ghifari, NIM 22210101084. Saya dari angkatan 22 kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS matkul teknologi pembelajaran. Langsung saja masuk ke materinya. Jadi kembali lagi, judulnya adalah meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, ini khusus untuk bab 5 dan dikhususkan untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA. Jadi masuknya agama Islam di Indonesia itu ada beberapa teori. Jadi yang saya temukan itu ada 5 teori. Yang pertama, teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Snow Hertzrud. Yang kedua, teori makalah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Djajadiningrat. Yang ketiga, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljan. Dan yang kelima atau yang terakhir, teori maritim oleh N.A. Balog. Jadi teori masuknya agama Islam di Indonesia itu ada 5 di sini. Nah, selanjutnya adalah perkembangan kesultanan di Indonesia. Jadi awal mula agama Islam terbentuk di Indonesia itu atau berdiri di Indonesia itu tidak luput karena adalah peran kesultanan di Indonesia. Jadi tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia itu tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Jadi periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di India dan munculnya kerajaan Moghul. Materi yang berikutnya adalah tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, di sini siapa aja sih tokoh yang mungkin ini yang paling penting dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia? Jadi yang pertama itu ada Sultan Malik Al-Soleh. Jadi beliau itu menjabat dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Dan yang kedua, Sultan Ahmad itu tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah dari tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Yang ketiga, ini adalah sangatlah terkenal di Indonesia, yaitu Wali Songo. Jadi Wali Songo itu dari tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Yang kelima, Datuk Tunggang Paranga. Nah, di sini saya tidak menemukan tahun kekuasaannya. Dan yang selanjutnya adalah Sultan Alauddin. Dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Itulah beberapa tokoh-tokoh penting dalam ajaran agama Islam era-era awal. Nah, jadi para tokoh penyebar agama Islam itu di Indonesia khususnya itu kita dapat simpulkan atau kita ambil keteladanannya. Jadi keteladanannya para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia itu, yang pertama itu hidup sederhana. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Pastinya gigih dalam berjuang karena notabene agama Islam pada waktu itu kan masih masih abu-abu atau masih bias dibicarakan oleh orang-orang waktu itu kan. Orang-orang waktu itu agamanya kalau nggak kejawen, Hindu Buddha itu, dan penganut menyembah patung-patung. Terus yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Dan yang keempat, produktif berkarya, karena produktif berkarya itu sangat penting pada sifat yang kita ambil dari keteladanan para ulama.
penyebar agama Islam waktu dulu, karena beliau-beliau itu sangat produktif untuk mengambil bagaimana langkah, bagaimana tutor untuk mendapatkan hati dan juga perhatian dari masyarakat waktu itu. Selanjutnya adalah sabar. Jadi setelah hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan dalam, produktif berkarya, dan ini sabar. Sabar itu hal yang paling penting. Jadi kita itu sebagai umat manusia itu memang harus sabar dalam mengatasi segala hal. Yang menghadapi segala tantangan, segala rintangan, kita tuh harus sabar dan harus siap menerima entah itu rintangan, entah itu perlawanan dari orang yang tidak suka. Nah, terus adalah menghargai perbedaan. Jadi menghargai perbedaan ini, kita itu tidak boleh mengejudge. Semisal kita pendapat ini, kita tidak boleh mengejudge pendapat orang lain atau bahkan menjelek-jelekkan pendapat orang lain. Jadi kita harus saling respect, saling menghargai, karena kita manusia itu punya prinsip masing-masing. Jadi kita perlu dan pentingnya menghargai perbedaan. Dan ini yang terakhir, berdakwah secara damai. Nah, berdakwah secara damai ini tidak perlu keras-keras atau terlalu ke kiri atau ke kanan, ya secara fleksibel aja, karena di Indonesia ini cocoknya itu adalah Islam Nusantara atau Islam yang fleksibel, yang sesuai dengan daerahnya. Misal daerahnya itu menganut Jawa, jadi ya diselingi dengan adat kejawen, ya bukan kejawen, adat Jawa. Terus misal di Kalimantan apa, di Sulawesi apa, jadi fleksibel sesuai daerah masing-masing. Jadi keteladanan para ulama masa-masa penyebar agama Islam itu yang bisa kita ambil itu ada 7 poin. Yang pertama, hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif berkarya, sabar, menghargai perbedaan, dan berdakwah secara damai. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Selebihnya dan kekurangannya mohon maaf, karena sebaik-baik manusia adalah memanusiakan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi saya dan Anda semua yang menonton ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.